seandainya kita itu berangkat turun bersamaan dengan rombongan tersebut, itu nasib kami mungkin sama dengan rombongan tersebut. Untung pada saat itu kami masih beristirahat sejenak, meluangkan waktu sekitar 1 jam Mas untuk istirahat di puncak. Halo, selamat datang kembali teman-teman pendaki gunung yang saya cintai, saya sayangi. Kembali lagi di channel Suhu TV. Dan di episode video hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber. Beliaunya dulu pernah melakukan pendakian di Gunung Lawu pada tahun 2015 dan menjadi salah satu saksi hidup saat kebakaran yang terjadi di Lawu pada tahun 2015 yang lalu. Baiklah teman-teman, sebelum saya memulai ceritanya dari sang narasumber, kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Baiklah, saya akan memulai ceritanya berikut ini. Jadi Mas Muklis ini salah satu pendaki menjadi saksi hidup kebakaran Lawu. Baiklah, bisa perkenalan dulu dan diceritakan nanti bagaimana kronologinya. Selamat malam, nama saya Muklis Kristiono, alamat di Desa Pomahan, Kecamatan Gunung. Begini Mas, ceritanya pada saat kami satu kru melakukan pendakian pada tahun 2015. Pada awalnya kami beranggotakan 4 orang dari Kecamatan Mebel. Kemudian ada 2 pendaki yang berasal dari Solo, yaitu mahasiswa. Yang satu memang orang Mebel, tapi yang satu teman mahasiswa tersebut. Pada pagi kita berangkat dari Mebel sampai di Cemoro Sewu pada saat itu sekitar jam 10 pagi Mas. 10 pagi ya. Pada saat kita mau registrasi di loket itu ditutup karena pada saat itu terjadi kebakaran di area pos 2. Di area pos 2. Ya. Untuk itu kami berpikir, bagaimana ini sudah sampai sini kok? Apakah dilanjutkan? Apa kita pulang? Tapi setelah kita berkoordinasi dengan kru, dengan tim, kita tetap melanjutkan pendakian melalui jalur Cemoro Kandang. Jalur Cemoro Kandang. Jam 10 kita berangkat ke pos registrasi Cemoro Kandang. Kita istirahat sejenak, bakta luhur baru kita berangkat dari pos 1 Cemoro Kandang. Pos demi pos kita lalui dengan nyaman, dalam arti tidak ada halangan sesulit apapun. Ya. Tiba pada jam 9 malam memang sudah kondisi fisik sudah capek Mas pada saat itu. Ya. Kondisi capek, dan itu juga pengalaman kami pertama. Itu pada jam 9 malam kita mendaki dari pos 3 ke pos 4 itu sudah, wah ini kok capek seperti ini, terus bagaimana, apakah dilanjutkan, apakah kita berhenti untuk camp di sini. Akhirnya kita koordinasi dengan satu tim, oke, kita camp di pos 4 di jalur Cemoro Kandang. Pada saat camp kita mendirikan tenda. Satu tenda itu baru tenda kami Mas. Ya. Setelah kami istirahat, kami menyiapkan hidangan makan malam. Itu disusul dari rombongan pendaki yang lain. Kita bercengkrama di sana, kita berbicara, kita mendirikan tenda bersama-sama sampai puluhan tenda kemarin Mas. Ya. Dari sekitar jam 11-an malam itu di sana. Ya. Setelah kita mendirikan tenda, menyiapkan makan malam, baru kita tidur Mas. Pada saat tidur
iya namanya kecapean otomatis kan terkadang capek itu bisa langsung tidur, bahkan bisa pula sebaliknya tidak bisa tidur. Iya. Dengan alasan tidak bisa tidur memang kita belum bersosialisasi dengan hawa. Maksudnya hawa itu cuaca ataupun lingkungan sekitar di pos 5, pos 4 tersebut. Ya. Paginya kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Kita mendaki di pos terakhir sebelum kita ke puncak kita berhenti sejenak untuk mampir di warungnya Mbok Yem. Ya, di puncak itu, hampir di Mbok Yem. Di sana kita berhenti sejenak, melepas penat, melepas lelah, kita makan, sarapan. Setelah itu melanjutkan ke puncak Hargo Dumilah. Iya, ke puncak Gunung Lawu. Puncak Gunung Lawu. Jam 11 siang kita sampai puncak. Di puncak kita bertemu dengan rombongan-rombongan pendaki yang lain. Selanjutnya kita bertanya, Mas berangkat dari jalur mana? Iya. Ada yang menjawab melalui jalur Cemoro Sewu, ada pula yang menjawab dari Cemoro Kandang. Tapi pada saat tersebut kita tanya itu, setiap kita tanya banyak yang melewati jalur Cemoro Sewu. Loh, dalam hati begini Mas, kok di Cemoro Sewu bisa? Padahal kan saat registrasi awal kita kan tidak bisa. Alasannya di pos 2 itu terjadi kebakaran. Setelah itu kita sampai di puncak. Tadi bertanya-bertanya, kita berpikir satu tim, bagaimana? Apakah kita tetap pulang melalui jalur Cemoro Sewu ataupun pulang dengan jalur Cemoro Kandang dengan rute yang berlipat jaraknya? Jauh, maksudnya kalau kita berangkat dari Cemoro Sewu itu kemungkinan itu sekitar 4-5 jam, tapi kalau kita lewat Cemoro Kandang bisa 2 kali lipat dari Cemoro Sewu. Karena jalurnya muter dan landai. Ya, seperti itu. Karena kondisi fisik dan itu baru pertama kali Mas kita muncak pada tahun 2015. Berarti itu pendakian pertama. Pendakian pertama di Gunung Lawu untuk sampean. Ya. Tapi di kru lain itu sudah ada yang mendaki di Gunung Lawu. Oh, sudah pernah. Kita berpikir, wah ini bagaimana ini? Apakah kita lewat Cemoro Sewu? Oke, deal. Akhirnya kita lewat Cemoro Sewu. Ya. Kita turun melewati Sendang Derajat di pos 5. 100 meter dari Sendang Derajat kita dikejar oleh tim dari AGL atau dari anak Gunung Lawu, relawan. Tim SAR gitu. Ya, dari tim SAR, semacam tim SAR. Menginformasikan bahwasanya di bawah terjadi kebakaran. Kita kaget Mas. Wah, kok di bawah jadi kebakaran terus ini gimana? Kita panik pada saat itu. Akhirnya timbul gitu, kita melewati tetap jalur seperti ini nanti kita bisa hal jadi yang tidak bisa diinginkan. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke jalur Cemoro Kandang dengan konsekuensi perjalanan memakan waktu yang lebih jauh. Oke, berarti ketika itu sampean ingin lewat jalur Cemoro Sewu. Betul. Tapi terus dikejar sama relawan. Ya. Terus saya ingin bertanya itu, kan waktu itu tahun 2015 kan ada pendaki yang tewas di sana. Ya. Sekitar kalau misalnya 7 orang gitu ya, ya. tahun 2015 itu. Lah. Itu posisinya pendaki itu satu harinya sama dengan sampean naik itu, apakah beda, dan apakah itu juga sampean nimbrung di rombongan yang meninggal itu? Kebetulan Mas, pada rombongan yang itu tertimpa musibah, kami di puncak sempat bertanya, dan rombongan tersebut menjawab bahwasanya naik ke puncak melalui jalur Cemoro Sewu. Dengan informasi yang demikian, inisiatif kami juga turun melalui jalur Cemoro Sewu yang notabene lebih memakan waktu yang sedikit. Seperti itu. Nah, seandainya kita itu berangkat
turun bersamaan dengan rombongan tersebut. Itu nasib kami mungkin sama dengan rombongan tersebut. Untung pada saat itu kami masih beristirahat sejenak, meluangkan waktu sekitar 1 jam Mas untuk istirahat di puncak. Beres-beres juga. Ya. Kita ke pos 5 ke Sendang Jejat juga kita sempat mengambil air pada saat itu. Nah di situ kalau kita bersamaan kita turun melalui Cemoro Sewu, kita sudah tidak tahu nasib kita seperti apa. Ya. Berarti intinya ketika rombongan yang sampean tanya di puncak itu ya, itu kan beliaunya berangkat dari Cemoro Sewu. Ya. Tapi sampean sendiri juga merasa ganjil di situ, kok bisa gitu ya? Iya. Padahal sampean sendiri waktu awal mau lewat situ kan nggak bisa. Iya. Terus endingnya orang-orang yang rombongan yang nasibnya kurang baik itu kan lewat lagi Cemoro Sewu. Iya. Itu sebenarnya sudah nimbrung di situ sampean ya. Sudah. Nimbrung bersama, terus mereka berinisiatif untuk mungkin ngajak bareng gitu, ngajak pulang bareng. Iya. Mengajak turun bersamaan. Karena waktu yang hampir sudah sore Mas pada saat itu. Sekitar pukul berapa? Sekitar pukul 2 siang. 2 siang hari. Seperti itu. Berarti sampean waktu berangkat pulang itu memang benar-benar tahu dengan rombongan yang termasuk 7 orang itu, ada yang di dalamnya itu termasuk itu jenengan juga akhirnya di info berita waktu itu sampean juga bisa mengenali bahwa orang ini yang meninggal itu yang pernah ngajak jenengan pulang itu juga sempat tahu. Pada saat kita sampai di jalur pulang melalui jalur Cemoro Kandang sampai di bawah, kita juga mendengar ada korban yang tertimpa musibah di jalur Cemoro Sewu pada saat penurunan melalui jalur tersebut. Kita kaget, jangan-jangan rombongan yang tadi. Kita seperti itu Mas. Akhirnya beberapa media juga memberitakan, menginformasikan seperti itu. Kita, berarti betul bahwa orang tersebut salah satunya yang kita tanya di puncak itu melalui jalur Cemoro Sewu seperti itu Mas. Berarti intinya Mas Muklis ini salah satu saksi hidup di situ ya. Tapi ketika Mas Muklis sudah mau coba turun, itu apakah dari mau turun itu sebelum dikejar tim SAR itu sudah melihat api atau gimana? Apakah cuma informasi dari SAR aja gitu? Kalau api itu Mas, bekas kebakaran kita melalui jalur Cemoro Kandang sudah terlihat. Karena bekas kita berjalan sudah ada bekas kebakaran. Pada saat kita di puncak juga melihat asap adanya kebakaran dari arah Cemoro Sewu. Tapi karena mungkin kita awang-awangan kita istilahnya apa itu? Ragu dengan jalur yang berangkat tadi memakan waktu yang sangat lama, akhirnya kita inisiatif lewat Cemoro Sewu. Berarti Mas Muklis salah satu tim yang beruntung lah di situ ya. Alhamdulillah Mas, sangat beruntung. Jadi kemungkinan besar ketika sampean juga pulang lewat situ kan ya nggak tahu lah jadinya apa gitu. Sampai hari ini mungkin kita juga nggak tahu. Karena juga berarti selang 1 jam sampean istirahat dulu itu kan juga ya ada fungsinya ketika sampean mengulur waktu. Jika sampean juga ikut di tim yang turun pertama yang ngajak sampean itu juga kan kita nggak tahu bagaimana nantinya. Terus mungkin pertanyaan saya lagi, sebelum melaksanakan pendakian atau hal-hal, apakah melihat hal yang dirasa ganjil lagi selain menjadi saksi hidup kebakaran tersebut ketika melakukan pendakian itu? Pada saat pendakian tersebut saya tidak merasakan hal ganjil Mas. Biasa ya? Biasa saja. Saya pamit kepada istri dan anak saya juga biasa diizinkan, boleh, berarti saya siap untuk berangkat. Pada saat itu tidak ada rasa ganjil atau rasa yang membayang. Berarti diambil sisi positifnya ini ya. Berarti kita itu kan nggak tahu. Kita kan mendaki ke laut itu apa yang akan terjadi nggak tahu. Meskipun dari rumah sudah diizinkan, terus ketika kita berangkat ya oke aja lah, nggak ada perasaan nasnis atau perasaan ragu. Tapi ternyata di sana juga ada kejadian yang sangat buruk. Betul. Itu
timnya itu berarti empat orang total. Tim 4 orang dari Ngebel, terus ada gabungan dari 2 dari mahasiswa di Solo. Berarti totalnya 6 Ada orang. 6 orang. 6 orang. 5 laki-laki, 1 perempuan. Oh, 1 perempuan. Ya. Oke, berarti itu intinya Mas Muklis ini di topik video kali ini tuh kalau pengalaman horornya mungkin tidak ada, tapi memang menjadi salah satu saksi hidup kebakaran ya. Jadi ketika api itu sudah berkobar dan akhirnya menelan jiwa sekitar kalau misalnya 7 orang ya. Ya. Waktu itu 2019 7 orang itu sama juga saksi di situ melihat langsung, berarti otomatis tahu lah intinya api itu sudah membakar daerah Cemoro Sewu itu. Gumpalan asap yang semacam baru api yang besar ada gumpalannya. Kalau apinya saya tidak melihat, Mas. Oh, cuma Iya, gumpalannya. cuma gumpalan asapnya yang pekat hitam. Mungkin karena api yang besar terjadi gumpalan asap yang hitam tersebut. Terus pendakian pada waktu itu juga banyak sekali apa waktu itu tim lain juga banyak. Untuk tim lain banyak, Mas, banyak. Artinya banyak, kita juga di belakang kita itu masih ada rombongan-rombongan yang lain. Ya. Oke, jadi narasumber kali ini teman-teman di pemirsa YouTube yang ada di seluruh Indonesia adalah salah satu saksi hidup kebakaran di Gunung Lawu tahun 2015. Pada waktu itu memang menelan jiwa sampai 7 orang ya, dan itu sangat santer sekali diberitakan di media. Kalian bisa cek di YouTube ataupun di info pendaki. Mungkin tahun itu memang sangat gempa sekali karena memang menelan jiwa yang sangat banyak ya. 7 orang itu cukup banyak kalau untuk kalangan pendaki. Jadi mungkin pesannya dari Mas Muklis, ada yang bisa ditambahkan pesan-pesan dari pengalaman yang Anda rasakan? Untuk teman-teman pendaki khususnya pada saat pendakian, yang pertama tolong disiapkan fisiknya, yang kedua disiapkan mentalnya, yaitu yang pertama minta izin dulu kepada orang tua, ataupun kalau sudah berkeluarga minta izin ke suami atau kepada istrinya. Pada saat pendakian niat kita hanya mendaki, tidak ada niatan yang lain. Ya, sekali lagi saya tegaskan, saya tekankan, niat kita hanya mendaki dan kita tidak ada niatan yang lain. Dengan bermodalkan yang demikian, insya Allah dalam perjalanan maupun saat pulang kita akan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Gitu, Mas. Ya, oke. Terima kasih Mas Muklis memberikan sedikit gambaran kisahnya waktu itu pendakian Gunung Lawu. Dan mungkin nanti bisa sharing-sharing lagi ya untuk cerita-cerita yang lain, pendakian-pendakian di gunung lain. Terima kasih telah bergabung di channel kami, dan semoga penjelasannya Mas Muklis, kisahnya Mas Muklis bisa menjadi suatu peringatan juga, ataupun bisa diambil sisi positifnya bahwa kita memang tidak tahu kita akan terjadi di sana, karena memang gunung itu ya memang hutan rimba, karena kita jangan tahu apa yang terjadi di sana. Terima kasih Mas Muklis kalau begitu telah bergabung di sini, dan nanti bisa ketemu lagi di video selanjutnya pembahasan terkait pendakian yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, jadi hari ini cukup sekian videonya. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe channel Suho TV dan bagikan video ini ke teman yang lainnya kalau memang dirasa sangat bermanfaat dan bisa diambil sisi positifnya dari pengalaman Mas Muklis sebagai pendaki Lawu pada tahun 2015, saksi hidup kebakaran yang terjadi waktu itu. Baiklah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya, dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel Suho TV, tekan lonceng notifikasinya, dan selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.